Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya ma.prihanjaya. Oke teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya memasang keramik dinding di bagian meja dapur ya teman-teman. Jadi di hari kemarin saya telah melakukan pekerjaan plester dinding, dan ini sedikit videonya teman-teman. Saya telah melakukan plester dinding di bagian atau hanya di bagian meja dapur ya teman-teman. Jadi keramik ini sudah lama sekali saya beli, dan untuk hari ini saya akan mulai memasang keramik yang sudah saya beli ya teman-teman. Untuk pemasangannya teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai teman-teman. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa ambil kopinya serta subscribe, like, dan komen bagi teman-teman yang belum subscribe video ini atau channel ini. Selamat bergabung, selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, inilah sedikit atau sekilas video sebelum memasang keramik. Jadi saya sedikit plester di bagian keramik meja dapurnya. Tidak semuanya saya plester ya teman-teman, hanya di bagian yang ingin dipasang keramik. Jadi ya plesternya ala kadarnya saja teman-teman, tidak terlalu bagus namun tidak terlalu jelek juga. Yang penting bisa dipasang keramik, dan pastinya harus rata juga plesterannya teman-teman. Jadi tidak perlu diplester juga bisa ya teman-teman, hanya hebelnya dikaprot-kaprot dengan pasir dan semen juga bisa. Cuman saya lebih memilih untuk memakai plester ya, supaya sedikit lebih tebal dan lebih rapi. Saya di sini menggunakan semen hitam ya teman-teman. Nanti untuk pemasangan keramiknya juga saya menggunakan semen hitam. Jadi saya tidak menggunakan semen atau lem khusus untuk pemasangan keramik yang akan kita pasang. Oke teman-teman, inilah hasil plesteran yang sudah saya kerjakan, dan kita tunggu kering. Dan inilah di kemudian hari atau di esok harinya plesterannya sudah kering. Lalu langkah pertamanya saya menyiram-nyiram dengan air seperti ini teman-teman. Sebelum memulai pemasangan keramiknya, saya siram-siram dengan air seperti ini. Dan ini semen yang saya gunakan teman-teman, semen hitam, mereknya semen Padang ya teman-teman. Saya membelinya satu saknya ini sekitar 50.000 di tempat saya tinggal. Jadi mungkin di tempat lain bisa lebih murah atau lebih mahal. Dan satu sak ini hanya 40 kg ya teman-teman. Saya membuat adukan seperti acian seperti ini untuk pemasangan keramik, dan tidak menggunakan atau memakai lem khusus keramik. Oke, di sini saya hanya menggunakan 2 buah paku untuk memasang keramik ya teman-teman. Dan saya menggunakan water level, tidak menggunakan benang ataupun selang timbang. Jadi saya patokannya di keramik meja dapur yang sudah jadi. Lalu saya letakkan paku dan saya tempel keramiknya dengan semen yang sudah kita buat tadi. Jadi di awal pemasangan keramik ini pastikan harus lurus dan harus rapi ya teman-teman. Jadi di selanjutnya, di pemasangan keramik selanjutnya, bisa dipastikan akan mengikuti pemasangan awal ya teman-teman. Karena ini hanya sedikit ya pemasangan keramiknya, jadi saya tidak menggunakan tali ataupun penggaris yang bisa membuat lurus. Jadi saya hanya memastikan keramik awalnya ini dengan lurus, lalu saya memasang keramik demi keramik mengikuti keramik yang sudah kita pasang di awal tadi teman-teman. Dan ini pemasangan keramik yang di bagian sudut ya teman-teman. Saya menggunakan cara manual saja teman-teman, dengan mencoret bagian keramik seperti di video ini teman-teman. Caranya cukup mudah, tidak sulit. Jadi setelah bertemu hanya kita garis dengan siku
menjadi bentuk segi 4 ya teman-teman. Jadi di bagian yang spidol ini kita buang, lalu kita akan pasang. Nah seperti ini teman-teman. Dan kita memasang keramik selanjutnya teman-teman. Jadi saya hanya menggunakan semen hitam seperti biasa, tidak menggunakan lem khusus untuk pemasangan keramik seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang ingin menggunakan keramik atau lem khusus juga silahkan, tidak masalah. Dan ini yang di bagian keduanya saya tetap menggunakan paku untuk menyamakan gap atau jarak antara keramik bawah dan keramik atas. Jadi supaya jaraknya sama ya teman-teman. Saya tidak menggunakan tali ataupun tidak menggunakan penggaris ya teman-teman. Jadi sudah level mengikuti keramik yang pertama saya pasang. Dan inilah pemasangan keramik untuk di bagian keran ya teman-teman. Kita mempunyai cara sedikit simpel dan mudah. Pertama kita buka dulu dopnya atau penutupnya, lalu kita oleskan semen di bagian lubang, sekitar lubang ya teman-teman. Dan setelah dioleskan semen, kita akan menempelkan keramik pada bagian itu, lalu kita akan mendapatkan tanda dari semen tersebut. Jadi supaya semennya menempel di bagian belakang keramik, yang akan menjadikan tanda untuk melubangi keramik tersebut. Dan kita sudah mendapati tandanya teman-teman. Jadi bagian ini dikikis menggunakan gerinda, dan ini hasilnya. Lalu setelah kita mendapatkan atau kita selesai kikis dengan gerinda, kita pukul-pukul saja teman-teman. Jadi saya tidak memiliki video untuk pengikisannya teman-teman, jadi karena menggerindanya di luar ruangan ya teman-teman. Saya tidak memiliki videonya. Dan setelah dikikis, kita pukul-pukul saja teman-teman sampai mendapatkan lubang yang kita inginkan atau yang sesuai dengan ukuran lubang keran ya teman-teman. Menggunakan paku sedikit keras, jadi saya menggunakan pahat supaya lebih cepat pekerjaannya. Dan kita sudah mendapatkan hasilnya teman-teman. Lalu langsung saja kita tempel keramiknya sesuai dengan lubang yang sudah kita buat. Jadi pas ya teman-teman, dan presisi, dan tidak terlalu lebar juga tidak terlalu sempit. Nanti kita akan pasang kerangnya supaya lebih mudah. Oke, itu caranya teman-teman. Dan lanjut kita ke pekerjaan keramik selanjutnya. Hanya tinggal beberapa piece keramik lagi, pekerjaan ini akan selesai. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara seperti ini silahkan, atau teman-teman yang mempunyai cara yang lebih baik lagi silahkan ya teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman setelah semuanya terpasang, hasilnya rata dan menurut saya cukup bagus. Tidak menggunakan tali ataupun selang timbang, ya cukup lumayan ya teman-teman. Dan yang terakhir kita pasang kerannya ya teman-teman di bagian keramik yang sudah kita lubangi. Sini saya menggunakan keran stainless steel ya teman-teman, supaya tidak mudah berkarat atau tidak mudah rusak ya teman-teman. Oke, setelah kita pasang, kita nyalakan airnya. Dan inilah hasil pekerjaan kita memasang keramik dinding meja dapur telah selesai dan sudah bisa digunakan untuk memasak ya teman-teman. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Yang suka silakan like dan subscribe serta komen dan dibagikan teman-teman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.